Bagaimana ceritanya, awal mulanya saya bisa kenal dengan ATS Laufum dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga apa yang menjadi cita-cita, rencana dan teman-teman semuanya dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjawab salah satu komentar, kalau tidak salah namanya itu Ina Hermina. Di dalam komentar itu dia mengatakan dan bertanya kepada saya bahwa, Kang Heri, bagaimana ceritanya Kang Heri bisa memilih pengacara dari ATS Laufum untuk mendampingi Danu dan Yoris, dan juga bagaimana ceritanya awal mulanya saya bisa kenal dengan ATS Laufum, dalam hal ini Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Nah, teman-teman semuanya, sepertinya dulu saya sudah memang sedikit menjelaskan ya, tetapi memang belum tidak sedetil itu. Dan karena memang ini ada yang bertanya, saya insya Allah akan mencoba untuk bagaimana menyampaikan dan menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu komentar, yaitu Ina Hermina. Ibu Ina Hermina dimanapun berada, mudah-mudahan ibu juga selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pada saat saya menyampaikan jawaban ini ibu juga dapat menyimak ya. Dan mungkin juga pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan yang lain ya. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan sekali lagi dapat membuat rasa penasaran dalam diri teman-teman semuanya bisa terjawab. Jadi begini teman-teman semuanya ya, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya, bahwa saya membantu menyediakan pengacara dalam hal ini atas dasar permintaan dari keluarga tentunya. Dan setelah sepakat, maka saya mengajak Danu dan Yoris untuk pergi ke kantor salah satu pengacara yang berada di Jakarta, yaitu tepatnya seperti teman-teman tahu sekarang yang mendampingi Yoris dan Danu adalah ATS Laufum. Nah, saya akan ceritakan dulu bagaimana awal mulanya saya bertemu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Teman-teman semuanya, ceritanya seperti ini. Namanya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo itu bagi saya, beliau bisa dikatakan sebagai seorang sahabat, karena memang saya juga bersahabat dengan beliau. Pernah ceritanya bersahabat dalam urusan pekerjaan teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau bisa dikatakan sebagai seorang guru. Kenapa saya katakan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo itu sebagai seorang guru bagi saya? Karena saya juga banyak belajar tentang bagaimana hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena yang saya tahu, Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ini dan keluarga pada saat sekarang ini juga mendampingi Yoris dan Danu, itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk ibu atau istri dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sendiri. Teman-teman kan tahu, nanti saya jelaskan ya. Terus yang selanjutnya, dia juga
saya juga banyak belajar tentang konsep kewirausahaan atau jiwa entrepreneur. Kenapa? Karena beliau selain daripada seorang advokat atau sebagai seorang lawyer, dia itu juga memiliki banyak konsep kewirausahaan, memiliki yang lebih jelasnya sebagai, bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha. Teman-teman kan mungkin juga pernah tahu ya bahwa beberapa hari yang lalu juga saya sudah menyampaikan salah satu usaha yang dimiliki oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan mungkin nanti masih ada, tapi saya rasa untuk saat ini saya tidak perlu banyak menyampaikan hal itu, tetapi karena memang ini menanyakan kenapa alasan saya dan kenapa latar belakang saya bisa berkenal dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Nah, yang ketiga, teman-teman juga kan pasti tahu ya, yang namanya kita meminta pertolongan itu harus kepada orang yang tepat. Dalam arti kepada orang yang kira-kira menurut kita itu dia itu bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita untuk dapat memberikan bantuan kepada kita. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa Bapak Ahmad Taufan membantu mendampingi Danu dan Yoris itu, teman-teman juga kan tahu, 0 rupiah. Tetapi yang justru ini menurut pendapat saya sangat luar biasa sekali. Saya tidak tahu menurut tanggapan teman-teman seperti apa. Nanti silahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar ya. Tetapi bukan berarti karena saya dekat dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, tetapi sesuai dengan apa yang saya lihat bahwa dia bukan saja memberikan pendampingan hukum yang gratis teman-teman semuanya, tetapi teman-teman dapat bayangkan biaya akomodasi saja ya dari Jakarta ke Subang, ditambah lagi biaya hotel kalau menginap, apalagi kalau misalkan sehari, 2 hari sampai 5 hari pemeriksaan di Subang, itu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo itu dengan tim. Teman-teman dapat bayangkan sendiri, tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Nah, itulah ceritanya bagaimana saya bisa awal mula saya kenal dengan beliau. Jadi sekali lagi, yang pertama beliau bisa menjadi sahabat, yang kedua beliau juga bisa dikatakan sebagai guru buat saya teman-teman semuanya. Nah itulah. Terus, nah alasannya kenapa saya bisa memilih Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sebagai kuasa hukum dari Danu dan Yoris, maksudnya untuk mendampingi Danu dan Yoris. Manakala kita dimintai bantuan sama siapapun, apalagi ini bisa dikatakan langsung saja untuk dapat memberikan pendampingan hukum, berarti apa yang ada di pikiran saya itu pasti mengingat siapa orang yang memang secara profesi bergerak dalam bidang hukum. Nah, dalam hati saya terpikirlah Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, karena setahu saya dia juga sebagai, selain daripada memiliki ATS Law Firm, dia juga sebagai ketua umum LBH Juang. Dalam arti LBH Juang ini diadakan oleh beliau, salah satu bentuk kecintaan beliau untuk bagaimana bisa memberikan bantuan hukum maupun konsultasi hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan dan sedianya mungkin memiliki keterbatasan untuk bagaimana bisa melakukan konsultasi hukum ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada wabil khusus untuk Ibu Anna itu tadi. Mudah-mudahan beliau juga mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan juga umumnya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang kebetulan menonton video saya. Dan mungkin ini juga ada sedikit tambahan dari saya, dan apabila misalkan, pastilah kita semua orang juga memiliki persoalan, memiliki masalah yang mungkin ada kaitannya dengan persoalan hukum, apakah itu kepada persoalan perdata misalkan ya kan, ataupun persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, apabila teman-teman semuanya
bertemu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, atau mungkin teman-teman memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, apakah memang mungkin terkait kasus di Subang ataupun mungkin hal yang lain, insya Allah nanti juga akan ada waktunya bagi teman-teman yang berada di wilayah lebih dekat ya. Mungkin nanti juga bisa kopi darat bertemu dengan beliau. Insya Allah saya juga akan mencoba untuk memfasilitasi hal itu apabila misalkan teman-teman memerlukan. Dan bagi yang jauh, yang misalkan ada sebuah persoalan yang mungkin bisa memerlukan untuk bagaimana bisa melakukan konsultasi hukum, silahkan teman-teman semuanya tulis saja di komentar. Insya Allah apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya saya akan sampaikan, dan mudah-mudahan satu persatu akan saya bisa sampaikan juga, bisa dijawab juga maksudnya. Langsung nanti saya akan tanyakan kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Demikian teman-teman semuanya, itu merupakan jawaban saya. Dan sekali lagi saya minta dukungan dari teman-teman semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan kasus yang terjadi di Subang ini bisa cepat terungkap, sehingga apa yang menjadi penasaran, rasa keingintahuan teman-teman semuanya, saya yakin sudah greget ya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Semangat!